Bayangkan saham yang sobat pegang setiap hari ternyata masuk daftar khusus yang baru dirilis sama bursa. Dan sobat baru tahu hari ini. Ada nama besar di dalamnya mulai dari Bayan, Brand, sampai bank besar seperti BTPN dan Bank Permata. Pada 15 Juli 2026, Bursa Efek Indonesia resmi mengumumkan daftar terbaru saham dengan status High Shareholding Concentration atau HSC. Jumlahnya melonjak drastis dari sebelumnya hanya 14 emiten, kini menjadi 51 emiten. Tapi sebelum sobat panik, pahami dulu ya satu hal penting. Lonjakan ini terjadi karena Bursa Efek Indonesia merevisi metodologinya. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik menjelaskan, Bursa menambahkan kriteria baru berupa price impact ratio untuk seluruh saham dengan kapitalisasi pasar di atas 10 triliun rupiah. Dengan kriteria baru itu, ada 37 saham tambahan yang masuk daftar sobat. Jadi, angkanya melonjak karena jaringannya diperlebar, bukan karena pasar tiba-tiba memburuk. Lalu, apa itu HSC? Sederhananya, ini kategori saham yang mayoritas kepemilikannya dikuasai satu pihak atau kelompok yang terafiliasi dengan porsi di atas 90% sobat. Sehingga, saham yang beredar di publik relatif terbatas. Bapak Jeffrey menegaskan, masuk daftar HSC tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran aturan bursa maupun pasar modal ya sobat. Ini murni informasi transparansi untuk investor. Di posisi teratas ada Maha Properti Indonesia dengan konsentrasi 99,99%. Disusul DCI Indonesia, Krombank, Prediksi Gunatama, dan Golden Flower. Sementara di ujung daftar ada Alobank dengan konsentrasi terendah di 92,71%. Yang menarik, banyak nama besar ada di sini. Dari sektor perbankan saja ada 7 emiten yang masuk sobat. Belum lagi deretan emiten milik konglomerasi nasional. Ada Bian milik Laut Takwong, Games dan Smart dari grup Sinarmas, Dinet dari grup Salim, CMNP milik Yusuf Hamka, sampai 2 emiten grup Mayapada. Ini membuktikan HSC berkaitan dengan struktur kepemilikan, bukan soal saham sepi peminat sobat. Dan berikut daftar lengkap emiten lain yang masuk kategori HSC. Nah lalu apa resikonya untuk sobat? Ada 3 hal. Pertama, likuiditas tentu menjadi terbatas karena saham beredar di publik sedikit sehingga sobat bisa kesulitan keluar saat pasar bergejolak. Kedua, harga rentan bergerak ekstrim sobat karena transaksi dalam jumlah kecil saja bisa mengayunkan harga secara drastis. Yang ketiga, kendali keputusan strategis termasuk kebijakan dividen praktis ada di tangan pemegang saham utama. Dan konteksnya sobat, ini tuh jauh lebih besar dari sekedar daftar emiten loh. Kebijakan HSC ini adalah respon Kongres terhadap catatan MSCI soal transparansi kepemilikan saham di Indonesia. Seberapa besar ya konsisten reformasi ini akan berjalan, ikut menentukan nasib Indonesia di evaluasi MSCI pada November 2026 nanti. Jadi, daftar HSC yang melonjak jadi 51 saham justru menandakan transparansi bursa kita meningkat. Investor yang bisa membaca informasi seperti ini selalu punya keunggulan dibanding yang hanya menatap pergerakan harga di layar. Buat sobat yang ingin memahami cara membaca struktur kepemilikan saham dalam analisis investasi yang lebih tajam, CSI Institute hadir dan memiliki beberapa program pelatihan sertifikasi di bidang pasar modal. Kalau ada yang ingin ditanyakan, hubungi kami di nomor yang ada di deskripsi ya sobat.